Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda masih bersama kami di Damai Indonesiaku. Saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran merupakan satu faktor yang sangat penting dalam menjaga sifat ihsan. Seperti yang dikatakan di surat Al-Asr. Karena ternyata sifat ihsan itu bisa rusak atau berkurang. Nah, buat pemirsa yang penasaran bisa juga Instagram kita di damai_tv1. Silakan bertanya dengan hashtag membangun ihsan. Jadi apa saja sikap dan perbuatan yang dapat merusak ihsan dalam diri seseorang hamba? Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azimil syan, qadimil ihsan, til fadli wal imtinan, al-qaili fi muhkamil Qur'an, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah al-karimul mannan, wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan Abdullahi wa rasuluhul mab'uthu lil khalq ajma'in al-insi wal jan, wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu bihi wa nasaruhu wa intasaruhu ala sairil adyan. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Tengku Zulkarnain hafizahullah. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan, keberkahan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Juga para guru-guru yang hadir di sini, semua guru-guru yang hadir di sini, insya Allah kita doakan sebagai bentuk balas jasa ihsan kita kepada guru-guru kita. Mari kita sama-sama doakan supaya guru-guru kita ini hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adik, para siswa SMK Malaka, juga para mahasiswa Institut Teknologi Budi Utomo yang berbahagia, ihsan adalah satu pilar yang tidak boleh kita lupakan. Malaikat Jibril mengingatkan dasar-dasar agama ini ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana tadi sudah diterangkan oleh guru kita. Maka kita tidak boleh hanya menjadi mukmin saja, muslim saja, tetapi juga kita harus lengkapi kualitas diri kita ini dengan kualitas sebagai muhsin. Insya Allah. Kualitas muhsin, orang yang memiliki karakter ihsan ini, kedudukannya sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Nabi Yusuf, tadi beliau sudah cerita bagaimana Yusuf ya menahan hawa nafsunya, godaan begitu banyak, ujian luar biasa. 2 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut karakter pribadi Nabi Yusuf ini melalui lisan. Yang pertama lisan temannya yang dipenjara, ya, temannya yang dipenjara, yang mana dia dulu bekerja sebagai tukang bikin minuman. Kemudian yang satu yang biasa bikin makanan, menu makanan, jadi chef keluarga kerajaan. Mereka berdua mengatakan, inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau wahai Yusuf termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Yang kedua, Nabi Yusuf dikatakan sebagai orang muhsin melalui lisan siapa? Saudara-saudaranya sendiri yang menzalimi, yang memfitnah, yang menjebloskannya masuk ke dalam sumur. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabiran fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Maka jadilah kita menjadi orang yang muhsin sebagaimana kualitas Nabi Yusuf alaihis salam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ihsan inilah yang menggerak, yang memberikan hidup ke dalam setiap keyakinan kita tentang iman kita dan semua amal ibadah kita yang menjadi pilar-pilar di dalam Islam itu. Inilah ihsan yang tidak boleh kita lupakan. Maka itu kita selalu berusaha untuk meningkatkan diri kita. Kita harus memenuhi kualitas mukmin, muslim, juga sekaligus sebagai muhsin insya Allah.
Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ihsan ini luar biasa. Tidak ada balasannya kecuali Allah yang sangat memberikan perhatian kepada perbuatan ihsan itu sendiri. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari perbuatan ihsan itu kecuali ihsan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari dalam kesempatan kali ini kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian, seluruh kaum muslimin dimanapun berada, untuk meningkatkan kualitas ihsan kita. Ihsan yang pertama, ihsan kita kepada Allah Sang Khalik. Ihsan kepada kedua orang tua, karena itu perintah wabil walidaini ihsana. Perintah berbuat ihsan kepada tetangga, wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis dan seterusnya. Ihsan kepada guru. Ya, ini adik-adik di depan kita ada guru-guru, ibu guru, bapak guru, dosen, ya, luar biasa. Coba kisah di dalam Al-Quran bagaimana adab seorang murid kepada gurunya itu harus tawadhu dan harus sabar. Ingat cerita kisah Nabi apa? Nabi Musa disuruh oleh Allah berguru kepada Khidir alaihissalam. Khidir ini ada yang menyebut, sebagian kaul ulama dia sebagai nabi, ada yang menyebut sebagai wali Allah. Bagaimana Allah ajarkan kepada Musa untuk tawadhu, untuk sabar di hadapan guru. Karena itu ada ungkapan, ya, ungkapan ini bahwa kita atau saya dalam satu ungkapan itu adalah hamba bagi orang yang mengajarkan aku satu huruf. Kita ini berhutang budi. Hutang budi kepada orang tua, hutang budi kepada guru, hutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ihsan ini harus kita berdayakan. Ya, masalah yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal yang dapat merusak atau membatalkan kualitas ihsan itu. Yang pertama, kalau apa? Kalau kita berbuat baik, melakukan pertama alman, al-adha, dan riya. Alman ini menyebut-nyebut kebaikan kita di hadapan orang. Kalau enggak gua bantu, lu nggak bakalan begini. Kalau bukan saya, kamu nggak bisa seperti ini. Kalau bukan kerja di sini, kamu jadi gelandangan. Alman, al-adha, menyakiti, keluar kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan, mengungkit-ungkit kebaikan kita. Maka itu agar ihsan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti lupakan perbuatan baik kita kepada orang. Cukup Allah yang tahu, malaikat yang mencatatnya, kita tidak perlu menyebut-nyebutnya, mencatat-catatnya. Nanti kita hanya memetik, tugas kita nanti hanya memetik pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, la tubtilus sadaqatikum manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah-sedekah kamu itu dengan alman, nyebut-nyebut kebaikan kita, wal adha, mengeluarkan kata-kata kotor yang menyakitkan. Insya Allah, ini harus kita jauhkan. Yang kedua adalah yang dapat merusak, membatalkan ihsan itu adalah sifat serakah. Ngumpulin hartanya, takut miskin, ya, dia nggak mau berbagi. Makanya Nabi SAW mengingatkan, manusia ini rakus, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Punya 2 gunung emas, dia pengen 3 gunung.